Kenapa sejak era COVID harga tiket domestik itu mahal banget dan nggak pernah turun lagi? Ya kalau zaman COVID kan naik dibilangin karena keuangan maskapai itu kan terdampak banget gara-gara COVID. Sekarang kan udah nggak COVID nih, kok nggak balik-balik ya? Lu bayangin nih ya, tiket Jakarta ke Palembang itu sama mahal dengan tiket Jakarta ke Singapura. Padahal kan jauhnya tuh beda 2 kali lipat. Nah jawabannya ternyata nih gara-gara aturan, bukan gara-gara COVID. Di tahun 2019 Kemenhub itu mengeluarkan aturan buat penerbangan domestik nih. Ada peraturan TBB sama TBA. TBB itu bukan tinggi berat badan, bukan. TBB itu tarif batas bawah, TBA tarif batas atas. Jadi Kemenhub ini beralasan kenapa dia bikin TBA sama TBB, itu alasannya karena untuk membuat persaingan pasar domestik ini lebih sehat. Kenapa dia bikin TBA? Untuk melindungi konsumen, supaya nggak ada maskapai yang kong kali kong untuk jual tiketnya mahal banget. Makanya dibikin tarif batas atasnya tuh, harga eceran tertinggi kalau di obat, HET. Nah kenapa dibikin tarif batas bawah? Tadi kan dibilang untuk melindungi konsumen, kenapa nggak dibikin semurah-murahnya aja, kenapa dibatasin? Nah ini TBB untuk melindungi maskapainya supaya nggak ada yang predatory pricing. Ya tujuannya sih bisa dibilang ya baik juga ya. Jangan sampai ada pesawat asing misalnya masuk nih, kita kan takut sama asing. Terus dia bikin pricing semurah-murahnya sampai yang lain tuh bangkrut semua. Tujuannya begitu. Nah siapa nih yang menentukan TBB TBA-nya? Ya yang menentukan si Kemenhubnya. Apa acuannya? Ada acuannya lah pokoknya IWO. Setiap rute ya beda TBA TBB-nya. Contoh nih kalau Denpasar nih ya. Jakarta Denpasar itu TBB-nya 578.000, TBA-nya 1,6. Tapi ya sebenarnya meskipun TBB-nya kedengeran murah, nggak ada tuh maskapai yang ngejual sesuai TBB. Ya kurang lebih ya mereka itu ngejual di tengah-tengah TBB TBA lah. Nah penentuan TBB TBA ini membuat jadi sekarang pariwisata lesu. Kenapa ya? Karena tiketnya jadi mahal gitu loh. Padahal kalau dibikin tanpa TBB nih ya, TBA aja gitu. Waduh kan murah-murah. Akhirnya semua orang berangkat jalan-jalan tuh. Nah akhirnya apa? Akhirnya sekarang semua orang milih jalan-jalan ke luar negeri. Ya mending gua ke Malaysia kata orang begitu. Nggak bayar visa juga, cuman pakai paspor kan. Tiketnya lebih murah. Ya akhirnya mereka mikir ya udahlah ke Malaysia aja itu loh. Kalau kita ngeliat negara lain, negara tetangga nih ya, Singapura, Malaysia, Thailand, nggak ada yang punya tuh. Mereka nggak punya TBB TBA, nggak punya. Harga tiket domestik di sana itu ditentukannya oleh pasar, supply and demand, dilepas aja. Dan ternyata nih ya ada alasan kedua yang baru gue tahu. Ternyata kalau maskapai domestik saat dia beli aftur itu kena PPN 11%. Sementara kalau maskapai rute internasional, mereka itu pas beli aftur, beli di sini nih ya, tidak kena PPN. Aneh juga ya. Kenapa dibedain gitu? Kenapa Pertamina kalau jual aftur ke rute domestik mereka ngasih PPN, tapi kalau ke rute internasional nggak dikasih PPN? Aneh juga. Ya karena afturnya itu dikasih PPN, ya akhirnya jadi makin mahal tiketnya kan. Ya makanya di negara tercinta ini kita nggak bisa ngebandingin tiket domestik dan juga tiket internasional. Karena tiket internasional itu lebih murah. Dan selain wajib bayar PPN aftur, ada juga PPN tiket. Selain PPN tiket, ada juga wajib asuransi. Selain asuransi, lu mesti bayar juga retribusi bandara. Jadi ya pokoknya komponen tiket itu mahal, nggak cuman pesawatnya doang. Aftur iya, PPN tiket iya, PPN aftur iya, asuransi wajib iya juga. Produksi AIWO banyak juga.